Halo semuanya, nama saya Najla Salsabila, NRP saya 22-2023-094, dan kali ini saya akan menjelaskan cara mencari kenaikan titik didih dari soal berikut. Nah, yang pertama itu, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Nah, molalitas ini rumusnya kalau dijabarin itu jadi KB dikali massa glukosa per mR dikali 1000 per massa dari pelarutnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin aja angka yang ada di soal. KB-nya itu 0,52 dikali massa glukosanya adalah 45,54 per mR dari glukosanya 180 dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 400. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakalan dapat hasilnya itu 0,329 derajat Celcius. Nah, ini itu belum selesai. Kita harus masukin lagi ke rumus kenaikan titik didih. Nah, rumus kenaikan titik didih ini sendiri, rumusnya itu TB sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. Nah, rumus ini itu didapat dari delta TB sama dengan TB dikurang TB pelarut. Nah, kalau udah ini kan kita udah dapat 0,329. Nah, ini itu kita tinggal masukin aja ke rumus ini. TB glukosa sama dengan delta TB-nya itu ini 0,329 ditambah TB pelarut. Nah, karena pelarutnya itu air, berarti jadi 100 derajat Celcius, karena titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dijumlahin aja. Hasilnya adalah 100,329 derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Titik didihnya adalah 100,329 derajat Celcius. Saya Listi Indarwari, NRP 22-2023-109. Di sini kita akan mencari titik baku. Titik baku yaitu TF, di mana rumusnya adalah TF sama dengan TFP dikurangi delta TF. Ini diperoleh dari rumus delta TF sama dengan TFP dikurangi TF glukosa. Untuk mencari titik beku kita pakai rumus lagi, yaitu delta TF sama dengan KF dikali molaritas. Untuk mencari molaritasnya yaitu M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut. Kita uraikan jadi KF dikali massa per MR dikali 1000 per massa pelarut atau MP sama dengan 1,86 derajat Celcius per meter dikali masanya yaitu 45,54 per 180 untuk MR-nya dikali 1000 per 400 untuk MP-nya. Nah, di sini kita bisa dapat nilai dari delta TF, yaitu
delta TF sama dengan 1,177 derajat Celcius. Nah, untuk menemukan titik bekunya kita pakai rumus yang ini. Jadi, TF glukosa sama dengan TFP dikurangi delta TF. Untuk TFP-nya yaitu 0 derajat Celcius dikurangi untuk delta TF-nya yaitu 1,177 derajat Celcius. Untuk hasilnya yaitu negatif 1,177 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishar Gunawan dengan NRP 22-2023-090. Kali ini saya akan menjelaskan soal kimia kelompok 2 nomor 2. Sebotol wine mengandung 12,5% etanol atau C2H5OH dengan densitasnya sebesar 0,789 gram per mili. Tentukanlah molaritasnya. Kita akan menentukan molaritasnya dengan rumus massa jenis kali persen kali 10 per ml. Tahap pertama, kita akan menentukan mR-nya terlebih dahulu. Lalu, karena mR-nya telah diketahui 46, maka kita akan langsung masuk ke rumus utamanya. Nah, di sini massa jenis dan persennya sudah diketahui. Ini densitas sama dengan massa jenis. Dan persenan alkoholnya sudah diketahui yaitu 12,5%. Maka molaritas kali massa jenis kali persen kali 10 per ml sama dengan 0,789 gram kali 12,5 kali 10 per 46. Hasilnya adalah 2,144 m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nova Rizky Junior dengan NRP 22-2023-115. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal nomor 2 pada tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu molalitas dan fraksi mol zat pelarut dalam larutan. Untuk mencari molalitas, kita bisa menggunakan rumus yaitu M kecil atau molalitas sama dengan gram atau zat larut dibagi dengan MR, massa molekul relatif zat terlarut, dikali dengan 1000 dibagi dengan rho atau massa zat pelarut. Nah, sebelum kita menggunakan rumus ini, kita cari dulu massa zat terlarut dan massa zat pelarut terlebih dahulu. Nah, untuk mencari massa zat terlarut, kita bisa menggunakan rumus yaitu persen massa dikali dengan persen larutan. Nah, persen massa ini sendiri sudah diketahui di soal yaitu sebesar 12,5%. Nah, untuk massa larutan, di sini saya menggunakan permisalan karena di soal tidak diketahui. Maka di sini saya menggunakan permisalan yaitu sebesar 100 gram. Maka massa terlarut diketahui yaitu sebesar 12,5 gram. Nah, setelah kita mengetahui massa terlarut, kita tinggal mencari massa pelarutnya. Nah, untuk mencari massa pelarut, kita bisa menggunakan rumus yaitu massa larutan dikurangi dengan massa terlarut. Nah, untuk massa larutannya itu sendiri masih sama ya, menggunakan permisalan yaitu sebesar 100 gram dikurangi dengan yang tadi, massa terlarutnya. Nah, massa terlarutnya tadi udah dicari ya, sebesar 12,5 gram. Nah, maka hasilnya yaitu 87,5 gram. Nah, ini untuk massa pelarutnya. Nah, jika sudah menemukan massa terlarut dan massa pelarut, maka kita bisa menggunakan rumus yang di atas ini, rumus molalitas. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih si angka-angkanya. Nah, di sini kan tadi yang gram ini tuh sama dengan massa terlarut ya. Ini yang tadi 12,5. Nah, kita tinggal masukin aja 12,5 gram dibagi dengan 45. Ini tuh MR si terlarut yang udah dicari tadi di molaritas ya. Nah, terus nanti dikali dengan 1000 dibagi dengan
yang tadi ini si rho-nya. Rho-nya itu si massa pelarut ya, yaitu 87,5 gram dan hasilnya yaitu 3,106 molalitas. Oke, pada tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, di sini kita mencari fraksi mol zat pelarut dalam larutan. Nah, untuk mencari fraksi mol zat pelarut dalam larutan, di sini terdapat 3 rumus. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum kita menggunakan rumus ketiga ini, kita cari dulu NP dan NT. Nah, NP dan NT itu apa sih? Nah, NT dan NP itu adalah jumlah mol zat. Nah, NP itu jumlah mol zat pelarut, NT itu jumlah mol zat terlarut. Nah, untuk mencari NP dan NT ini ada rumusnya, yaitu NT atau jumlah zat terlarut sama dengan gram, massa gram terlarut dibagi dengan MR terlarut, massa molekul relatif terlarutnya. Nah, untuk NP-nya juga sama aja, cuma diganti menggunakan pelarut. Nah, sebagaimana sudah diketahui sebelumnya ya, di molaritas sama molalitas, bahwa massa terlarut yaitu 12,5 gram, massa pelarut yaitu 87,5 gram, dan MR terlarut yaitu sebesar 46. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih di si NT-nya, yaitu jumlah mol zat. Nah, di sini kita masukin aja. Tadi kan kayak massa terlarutnya 12,5 ya di sini tuh, udah diketahui. Terus dibagi dengan MR-nya, yaitu 46. Jadi, si jumlah mol zat terlarutnya itu sebesar 0,272. Nah, untuk NP-nya sendiri, caranya juga masih sama. Cuma di sini, si MR-nya belum diketahui, maka kita cari dulu MR-nya terlebih dahulu untuk bisa mengisi si NP ini, yaitu jumlah mol pelarutnya. Nah, cara untuk mencari MR pelarut atau H2O, air, ini yaitu dengan cara 2, 2 ini tuh koefisiennya 2, H2, koefisiennya 2, dikali dengan ARH, ditambah dengan 1, di sini karena O-nya koefisiennya 1, jadi 1, terus dikali dengan ARO. Nah, di sini kan si ARH-nya 1 ya, tinggal masukin aja, terus ARO-nya juga 16. Maka MR pelarutnya itu sama dengan jika dijumlahkan semua yaitu 18. Jadi kita tinggal masukin aja nih ke si NP-nya, si jumlah mol zatnya. Jumlah mol zatnya, ya, pelarutnya itu. Itu sebesar 18. Nah, jadi si jumlah mol zat pelarut itu sebesar 4,861. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke rumus yang ini nih. Rumus si fraksi molnya. Yaitu dengan cara NT, yaitu ini nih, si jumlah mol zat terlarut dibagi dengan jumlah zat terlarut itu sendiri juga ditambah dengan si ini, si NP, yaitu jumlah mol zat pelarut. Maka si fraksi mol terlarut ini sama dengan 0,053. Nah, karena ini sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Sebenarnya bisa menggunakan rumus yang ini juga, tapi agar mempermudah dan mempercepat, kita bisa menggunakan rumus ini. Karena salah satu sudah diketahui. Nih, si XT-nya, si fraksi mol terlarutnya udah diketahui. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, jadi tinggal masukin aja. XP sama dengan 1 dikurangi XT, yaitu fraksi mol terlarutnya. Nih, udah diketahui kan?
sebesar 0,053. Tinggal kita masukin aja. Jadi XP atau fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurangi 0,053. Nah, jadi si fraksi mol zat pelarut sama dengan 0,947. Jadi kesimpulannya yaitu fraksi mol zat pelarut dalam larutan tersebut untuk zat pelarut, untuk fraksi mol pelarutnya sebesar 0,947 dan untuk untuk fraksi mol zat terlarutnya yaitu sebesar 0,053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Resnanda Pradipta dengan NRP 22-2020-040 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Larutan HCl 2 molar mempunyai massa jenis 1,19 gram per mililiter dengan ARH sama dengan 1, ARCl sama dengan 35,5. Maka tentukan A persen massa, B molalitas. Pertama-tama saya akan menjawab persen massa terlebih dahulu. Nah, persen massa itu bisa didapatkan dengan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan Rho dikali persen massa dikali 10 per mR. Nah, maka kita bisa dapatkan dengan cara persen massa sama dengan M dikali mR per Rho dikali 10. Pertama-tama kita cari mR terlebih dahulu. mR sama dengan ARH kali 1 plus ARCl kali 1 sama dengan ARH sebesar 1 dan ARCl 35,5. Maka didapatkan mR sebesar 36,5. Maka kita bisa dihitung persen massa itu sama dengan kita molar sudah dapat, itu sebesar 2 kali mR 36,5 per Rho nya massa jenis sebesar 1,19 dikali 10. Maka didapatkan sebesar 6,134%. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung molalitas? Nah, menghitung molalitas itu pertama kita harus mendapatkan terlebih dahulu massa dari HCl-nya ya, massa dari zat terlarut ya tadi itu HCl. Maka massa HCl tadi itu sebesar 6,134%. Nah, ini perlu diubah dulu menjadi gram dengan cara 6,134 per 100 dikali 100 sama dengan 6,134 gram. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan massa zat pelarutnya, yaitu massa pelarut itu 100 dikurangi 6,134 gram. Nanti didapatkan sebesar 93,9
0,866 gram. Nah, setelah mendapatkan massa pelarut, maka kita dapat menghitung molalitas. Nah, rumus molalitas yaitu molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa dari pelarut. Maka sama dengan gram itu massa dari zat terlarut ya. Massa dari zat terlarut tadi sebesar 6,134 gram per mr nya tadi sudah kita dapatkan itu sebesar 36,5, lalu dikali 1000 per P tadi kita dapatkan sebesar 93,866. Maka dari perhitungan ini bisa didapatkan molalitas sebesar 1,790 molal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Adi Saputra, NRP 222023120 dari kelas CC. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 tentang ini nih, fraksi zat terlarut dalam larutan. Sebelumnya kan kita udah mengetahui sudah ketemu dari yang yang ditanyakan 2 itulah. Nah, awalnya kita cari NT-nya dulu. Rumus NT itu adalah GR terlarut per MR terlarut. Nah, GR-nya kan tadi udah ada tuh di yang sebelumnya. MR juga sama. Dimasukin aja langsung 6,134 gram per 36,50. Nah, nanti dijumlahin jadi 0,168. Nah, di sini ini udah ketemu nih 0,168. Kita cari yang NP-nya nih. NP sama dengan GR per MR pelarut. Dimasukin nih GR-nya 93,866 gram per 18. Tar langsung jumlahin 5,215. Ini jumlahnya. Nah, langsung kita ngerjain yang XT-nya nih. Rumus XT-nya itu ini nih, NT per NT plus NP. Nah, nanti masukin NT-nya 0,168. Nah, Bang Gani 0,168 itu dapat dari mana sih? Nah, ada dari sini karena tadi udah diketahui, udah didapat NT-nya tuh. Masukin aja 0,168 per ini NT juga kan 0,168 plus NP nih 5,215. Nah, NP-nya tadi kan dapatnya dari sini. Langsung jumlahin, dapatlah 0,031. 0,031 betul lah. Nah, di sini XT plus XP sama dengan 1. Dikarenakan kita XP-nya belum diketahui, maka kita pindah ruaskin aja ya. Jadi XP sama dengan 1, karena ini plus jadi minus 1 kurangi XT. Nah, 1 kurang XT-nya dari mana nih Bang Gani? Kok 0,031? Nah, ada di sini nih 0,031 karena kita udah menemukan ini. Jumlahin deh langsung 0,969. Nah, segitu dapat deh hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.